Gagal jantung atau heart failure juga dikenal dengan gagal jantung kongestif. Terlepas dari namanya, kondisi ini bukan berarti jantung benar-benar berhenti berfungsi, melainkan jantung tidak berfungsi dengan baik. Kondisi ini dapat terjadi pada siapa saja, tetapi lebih sering terjadi pada orang berusia di atas 65 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nengdili Sartika dengan NIM C2314201029. Di sini saya akan membuat video pendidikan kesehatan dengan tema gagal jantung untuk memenuhi salah satu mata kuliah keperawatan dewasa sistem kardiovaskuler. Nah, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian dari gagal jantung. Nah, gagal jantung adalah suatu kondisi di mana terjadinya gangguan pada pompa jantung. Nah, jadi kita ketahui pompa jantung itu ada dua fungsinya. Yang pertama untuk kontraksi dan yang kedua untuk dilatasi atau pengisian dari jantung itu sendiri. Nah, pada gagal jantung itu biasanya terjadi gangguan pada kedua fungsi ini. Itulah yang mengakibatkan darah yang dipompa baik saat mengisi atau saat kontraksi itu sangat tidak efektif sehingga akibatnya darah yang mengalir ke seluruh tubuh kita menjadi terganggu dan akhirnya kita mengalami gejala-gejala gagal ginjal tersebut. Nah, selanjutnya ada tanda dan gejala dari gagal jantung. Nah, kondisi serius yang dapat menimbulkan berbagai tanda gejala. Gejala ini juga bervariasi tergantung pada jenis gagal jantungnya. Sisi kanan, sisi kiri ataupun kombinasi keduanya. Nah, dan tingkat keparahannya. Berikut ada beberapa tanda dan gejala umum yang sering terjadi oleh penderita gagal jantung. Yang pertama yaitu sesak napas. Nah, sesak napas saat beraktivitas. Penderita mungkin merasa kesulitan bernapas saat melakukan aktivitas fisik ringan. Kedua, kelelahan dan kelemahan. Penderita sering merasa lelah dan kurang energi bahkan setelah melakukan aktivitas yang biasa dilakukan. Nah, yang ketiga, pembengkakan. Yang keempat, kenaikan berat badan yang mendadak. Nah, yang kelima, batuk dan disertai wheezing. Yang keenam, peningkatan frekuensi buang air kecil. Nah, yang ketujuh, palpitasi. Yang kedelapan, kebingungan atau kesulitan saat berkonsentrasi. Nah, yang kesembilan, kulit dingin dan berkeringat. Nah, yang terakhir, yang kesepuluh, nafsu makan menurun. Selanjutnya, penyebab gagal jantung. Gagal jantung dapat disebabkan oleh berbagai kondisi yang dapat merusak jantung dan mengurangi kemampuannya untuk memompa darah dengan efisien. Nah, ada beberapa penyebab utamanya, yaitu yang pertama ada penyakit jantung koroner. Melalui penyempitan dan penyumbatan pembuluh darah jantung yang mengurangi aliran darah ke otot jantung. Yang kedua, hipertensi atau yang sering disebut dengan tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi yang secara kronis dapat menyebabkan jantung bekerja lebih keras. Nah, akhirnya merusak otot jantung juga. Nah, yang ketiga ada serangan jantung atau yang sering disebut dengan infark miokard. Kerusakan pada otot jantung akibat kekurangan pasokan darah selama serangan jantung. Yang keempat, penyakit katup jantung. Kerusakan atau kelainan pada katup jantung yang mengganggu aliran darah yang normal melalui jantung. Yang kelima, kardiomiopati. Penyakit jantung yang disebabkan oleh kelainan langsung pada otot jantung. Nah, ini bersifat genetik atau akibat infeksi atau gangguan alkohol atau obat terlarang yang berlebihan. Yang keenam, aritmia. Gangguan irama jantung seperti fibrilasi atrium yang dapat mengganggu kemampuan jantung untuk memompa darah secara efektif. Yang ketujuh, ada dari diabetes. Peningkatan kadar gula darah yang tidak terkendali dapat merusak pembuluh darah dan jantung. Nah, yang kedelapan, penyakit ginjal kronis. Ginjal yang tidak berfungsi dengan baik dapat mengurangi jantung karena dapat mempengaruhi jantung karena cairan dan elektrolit tubuh menjadi tidak seimbang. Nah, yang kesembilan ada penyakit tiroid. Hormon tiroid yang terlalu tinggi atau rendah dapat mempengaruhi fungsi jantung. Nah, yang terakhir ada kondisi medis lainnya seperti anemia berat, infeksi jantung, atau gangguan metabolik lainnya. Nah, selanjutnya pencegahannya. Nah, pencegahan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama pencegahan primer dan sekunder. Nah, pencegahan primer melibatkan langkah-langkah untuk mencegah terjadinya gagal jantung seperti menjaga pola makan yang sehat, rutin berolahraga dan mengontrol tekanan darah dan menghindari faktor risiko lainnya. Nah,
ada berikut ini langkah-langkah yang dapat kita ambil. Yang pertama, memodifikasi gaya hidup kita, menjaga berat badan ideal dan mengurangi berat badan jika berlebih dengan cara mengkonsumsi makanan tinggi serat seperti sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian. Nah, selanjutnya mengurangi asupan gula dan garam. Nah, yang kedua, menghindari mengkonsumsi alkohol berlebihan dan tidak merokok. Selanjutnya, berolahraga secara rutin minimal 30 menit setiap hari. Nah, selanjutnya mengelola stres dengan baik dan mencukupi waktu tidur. Nah, yang kedua, pemeriksaan rutin. Bisa dengan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala seperti memantau tekanan darah, gula darah, dan kolesterol. Nah, selanjutnya bagi individu yang memiliki riwayat penyakit jantung atau diabetes ini penting untuk mengikuti pengobatan dan kontrol rutin lainnya. Nah, selanjutnya untuk pencegahan sekunder ini bertujuan mencegah pemburukan kondisi pada individu yang sudah didiagnosis dengan gagal jantung yang memiliki risiko tinggi. Nah, berikut adalah langkah-langkah yang dapat kita ambil. Nah, yang pertama dengan terapi profilaksis. Penggunaan obat-obat secara ACE, inhibitors dan beta blockers untuk mencegah perkembangan gagal jantung. Nah, yang kedua, screening dan pemantauan. Melakukan screening untuk mendeteksi tanda-tanda awal gagal jantung, seperti pemeriksaan kadar BNP. Nah, yang selanjutnya memantau gejala dan tanda pemburukan, serta melakukan intervensi dini jika diperlukan. Nah, selanjutnya, edukasikan ke pasien dan keluarganya dengan memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga tentang pengelolaan kondisi, termasuk pengenalan gejala pemburukan dan pentingnya kepatuhan terhadap pengobatan. Dengan menerapkan langkah-langkah pencegahan ini, resiko terjadi gagal jantung dapat diminimalkan dan kualitas hidup pasien dapat ditingkatkan. Nah, untuk kesimpulannya, gagal jantung adalah kondisi di mana jantung tidak mampu memompa darah dengan efektif, menyebabkan berbagai gejala-gejala seperti sesak napas dan kelelahan. Penyebabnya beragam, mulai dari penyakit jantung koroner hingga diabetes. Pencegahan dapat dilakukan mulai dari gaya hidup sehat dan pemeriksaan rutin. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.